Halo semua, balik lagi nih sama saya Ute dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini tuh cerita Intan sama Riko sudah masuk bab ke-31 nih. Mau tahu nggak lanjutan cerita mereka? Gimana nih lanjutannya nih Intan sama Riko? Dengerin bareng-bareng yuk. Jam 11 malam, Riko baru sampai di rumah Pak Ramli. Semua lampu di rumah itu sudah mati, pertanda penghuni rumah sudah tertidur. Seperti biasa, Riko menelpon Intan. Tidak beberapa lama, Intan muncul dari balik pintu ruang tamu. "Malam banget mas pulangnya?" tanya Intan dengan suara serak khas bangun tidur. "Iya, hari ini tuh banyak banget yang mesti diurus di kantor. Ya udah deh, yuk pulang sekarang," ajak Riko. "Apa nggak nginep sini aja mas? Udah malam banget soalnya," ujar Intan menyarankan. Enggak, udah ayo kita pulang," tolak Riko tegas. Intan pun menuruti kemauan Riko. Ia membangunkan si adik, Johan, untuk mengunci pintu ketika Intan dan Riko pulang. Dalam perjalanan pulang, Intan tidak kuat menahan kantuknya. Jadi, ia tertidur di dalam mobil. Riko melihatnya dan tersenyum, lalu mengelus rambut Intan. Maaf ya, aku telah jemput kamu," ucap Riko pelan. Tentu saja Intan tidak mendengarnya. Setelah memarkirkan mobilnya di garasi, Riko menggendong Intan yang tertidur lelap ke kamar lantai bawah. Lalu, ia pergi ke kamarnya di lantai atas untuk mandi dan berganti pakaian. Setelah itu, ia kembali ke kamar Intan dan tidur di samping Intan. Ia mencium pipi dan kening Intan, lalu memeluknya. Pagi harinya, Intan bangun dan merasa berat dan panas di sekitar tubuhnya. Ia pun membuka matanya dan melihat tangan Riko memeluknya. Lalu, ia menyentuh kening Riko dan Intan merasakan panas yang tidak biasa. "Duh, kayaknya Mas Riko sakit deh," batin Intan. Intan pun menyingkirkan tangan Riko dari tubuhnya pelan-pelan. Lalu, ia bangun mengambil air hangat dan sapu tangan untuk mengompresnya. Riko yang merasakan ada benda basah di keningnya segera membuka matanya. Ia melihat Intan sedang mengompresnya. "Mas Riko sakit ya?" tanya Intan khawatir. "Hah, enggak kok," jawab Riko singkat. "Tapi itu Mas Riko demam," tanya Intan khawatir. "Enggak kok, nanti juga sembuh sendiri. Ya udah, kamu libur kan hari ini?" tanya Riko. "Iya mas, aku libur hari ini," jawab Intan. "Ya udah, sini temenin aku tidur lagi," ujar Riko sambil menarik tangan Intan. Intan pun berbaring telentang di samping Riko. Riko memeluknya dengan erat dan menempelkan hidungnya di leher Intan. Intan merasa tidak nyaman dan geli. Mas Riko geli," kata Intan sambil memiringkan kepalanya kegelian. Riko pun tersenyum nakal. Ia menjulurkan lidahnya lalu menjilat leher Intan. Tubuh Intan tersentak kaget. Ini pertama kalinya ia diperlakukan seperti ini oleh seorang laki-laki. "Mas Riko mau ngapain sih?" desah Intan lalu mendorong tubuh Riko. Tapi Riko memeluknya dengan erat sehingga Intan tidak bisa bergerak. "Kenapa sayang?" tanya Riko lirih. "Ih geli mas, lepasin pinta Intan. Riko tetap memeluknya dan tidak mau melepaskannya. Ia merasakan jantung Intan berdetak sangat kencang. "Ya udah ayo tidurlah," ajak Riko lalu memejamkan matanya. "Enggak mas, nggak bisa, aku tuh mesti masak," ujar Intan menolak. "Udah gampang, kita delivery aja nanti," ucap Riko dengan mata terpejam. "Lah, Mas Riko nggak kerja?" tanya Intan. "Enggak hari ini mau santai aja di rumah seharian. Lagian, kalau aku kerja, siapa yang nemenin kamu? Kamu kan takut sendirian di rumah." "Yaudahlah ayo tidur," balas Riko. Intan tidak punya alasan lagi untuk menolak. Terpaksa, ia berbaring lagi menemani Riko tidur meskipun matanya tidak mengantuk. Ia memejamkan matanya. Tidak berapa lama, Intan merasakan tangan Riko naik ke dadanya. Intan pun menurunkan tangan itu pelan-pelan. Beberapa detik kemudian, tangan itu naik lagi ke dada Intan. Dan lagi-lagi, Intan menurunkannya. Riko mengulanginya lagi, dan Intan semakin geram dengan kelakuan Riko.
Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye-bye.